jangan lupa direkam oleh direkam ya. Sudah? Nama saya sudah coba? Sudah semua? Gampang ya? Oke, sekarang kita punya vektor K ya di papan tulis. Oke, Akbar sudah selesai? Selesai belum apa? Kurung siku, Bar. Kurung siku. Oh ya, kurung siku. Sudah? Oke. Oh, tadi saya dengar tadi kalian memisahkannya pakai apa? Koma ya, bisa atau enggak ya? Oke, kita coba ya. Oke, ini lazy programmer ya, lazy programmer bagian page up, ya kan? Kalian lakukan itu? Oh, berarti lazy kan? Oke, saya pisahkan bukan dengan spasi, tapi dengan koma. Apa yang terjadi? Oke, semua dipisahkan dengan koma. Oke, bisa atau tidak? Bisa juga. Oke, berarti kita tahu koma dan spasi berfungsi sama di sini untuk memisahkan kolom atau baris kalau kayak gini. Memisahkan kolom, ya kan? Oke ya. Kalau sedikit kan penuh ya, punya saya ya, mungkin punya kalian lebih lebar kan ya? Karena fontnya saya berbesar. Saya mau bersihkan pakai apa? Videonya aja. Oh oke, perhatikan dulu. Tapi sebelum ke sana, sebelum saya bersihkan, perhatikan di workspace. Oke, sekarang perhatikan. Ada variabel namanya z, value-nya demikian, ya kan ya? Sekarang kalian klik. Oke, kalian perhatikan. Kalian pernah mengakses ini? Oke, perhatikan. Kita bisa ini dituliskan dalam bentuk matriks 1 kali 5. 2, 0, 0, minus 1, 9. Ya, kalian bisa lihat nih kalau mau lihat datanya nggak kelihatan jelas di workspace. Caranya setelah itu kalau sudah tutupnya hati-hati, jangan tutup yang di Windows ya, berarti yang di sini. Oke, saya mau bersihkan pakai apa tadi? Chelsea. Oke. Sekarang tugas kalian bagaimana cara menuliskan vektor K? Pakai apa? Titik koma. Coba dicoba. Berarti apa? K sama dengan 4. Kurung siku. Berapa elemen pertamanya? 4. Titik koma. 13. 2. Titik koma. 13. Kurung tutup. Oke, ini saya nggak pakai spasi, bisa nggak? Kalau perhatikan. Jadi vektor kolom ya. Oke, berarti titik koma itu apa? Misalkan baris. Misalkan baris ya. 4 kemudian dituliskan 2 dituliskan, tapi karena dia di antara 4 dan 2 ada koma, berarti 2 nya dipisahkan baris 1. Arah di baris selanjutnya. Oke? Ya. Oke, saya tadi mau tanya, kalau misalkan di sini kan saya nggak pakai spasi ya. Kalau misalkan di sini saya pakai spasi gimana? Apa yang terjadi? Bisa nggak? Coba. Bisa juga, nggak salah. Oh iya. Kalian coba ya. Oke. Sekarang saya mau bersihkan pakai apa? Sekarang saya mau panggil vektor V. Perhatikan ya, semua variabel ada yang di workspace, ada Z dan F. Kalau saya hanya ketikkan Z saja, Z kecil, bisa nggak? Kemudian saya enter, muncul nggak? Kenapa muncul? Karena sudah ada di workspace. Hanya Z saja dia muncul. Oke, saya ingin kalian menuliskan vektor Z, tapi dalam vektor kolom. Berarti ya, ini kan vektor baris kan? Dituliskan dalam bentuk vektor kolom, silakan. Sama dengan 2, 0, 0, min 1, 9. Sudah? Gimana caranya? Titik koma. Oke. Oh gitu, dikasih titik koma. Jadi gimana? Z sama dengan. Kalau kayak gini juga? Ya, resi programmer. Oke, di antara 2 dan 0, titik koma, terus koma gitu ya. Begini. Oh iya, benar. Jumlah elemen
di dalam vektor Z ada berapa? Jumlah elemen. 5. Jumlah elemen berarti ada 5 ya elemen. Matriks itu terdiri dari elemen. Kalau di sini juga sama maksudnya. Vektor terdiri dari elemen. Berarti ada berapa elemen? 5. Itu saja ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Ya. Oke. Kalau misalkan kalian ada 5 elemen. Kalau kalian mau punya vektor baris, mau diubah ke dalam vektor kolom 5 elemen, kalian pakai titik koma kan? Iya. Bisa itu kan dieditkan ya? Ya. Ya kalau cuma 5 elemen, kalau 100 elemen gimana? Satu-satu pakai apa? Mau satu-satu apa pakai transpose? Oke, saya mau bersihkan dulu. Saya panggil lagi Z-nya. Z-nya kira-kira sekarang, kalau saya panggil Z, kolom atau baris? Vektor kolom atau baris? Kolom. Oke? Oke. Oke? Sekarang saya mau panggil yang oke saya bersihkan dulu. Saya mau panggil vektor baris yang tadi. Berarti gimana caranya? Kita panggilin tadi kan ya? Oke. Ya, silakan kalian. Oke, pakai apa kalau misalkan banyak elemen? Oke, kalian bisa menuliskannya dalam bentuk transpose. Cara ini gimana? Yang mananya? Di sini bisa dituliskan dalam tanda apostrof ketik tunggal di akhir. Ya, jadi nggak perlu titik koma seperti itu. Kita tahu bahwa itu untuk memisahkan baris. Tapi kalau misalkan kita ingin memindahkan baris, misalkan kolom, kita bisa pakai transpose. Sebetulnya ini materi yang tadi untuk transposisi, tapi nggak apa-apa kita cuci dulu. Ya. Oke, Pak, ada pertanyaan atau tidak? Oke, direkam kan ya? Ya. Ya, oke. Jadi kalau ada kendala, ada yang bermasalah, laporkan ke saya segera. Ya, karena itu nanti akan saya nilai apa yang aktivitas kalian kelas. Sudah? Saya mau bersihkan pakai apa? Selesai. Sekarang perhatikan, kita punya matriks M di papan tulis. Ya. Oke, sekarang bagaimana cara menuliskan matriks M? Silakan. Oh, berarti 8, 8, 3, min 3 ya. 3 Terus 9 Sudah? Berhasil belum? urutannya di sini. Sudah? Yang sudah berhasil anak-anak? Apa ngene itu? Sudah? sudah, Pak. Oke, yang belum? Saya Belum, tunggu ya. 10 detik. Oke, caranya gimana? Oke, perhatikan semua. Caranya gimana? 8. Oke, matriks ini kan disimpan dalam variabel M ya. Ya. Kita bacanya selalu gitu ya. Oke, matriks ini kita simpan dalam variabel M. Berarti cara dimana kita menuliskannya gimana? M besar atau kecil? M besar sama dengan kurung siku 8, koma. Kalau saya pakai spasi boleh nggak? Boleh ya, sama aja ya. Pakai spasi min 3 titik koma. Kenapa ada titik koma di situ? Untuk memisahkan baris kan? Setelahnya dituliskan di baris berikutnya. Oke, kemudian 9 spasi 5. Oke, kurung siku. Oke. Gampang ya? Gampang? Oke, sekarang kita perhatikan. Saya punya isu. Oh, sekarang kalian coba ya A dan B tuliskan itu. Satu, dua, titik berapa? 3, 4, A dan B tuliskan dalam tempat. 1,2 spasi bawah itu apa? koma arah spasi itu arah koma spasi Sudah? Berhasil keduanya? A dan B yang berhasil apa? Oke, ada kesulitan? Yang kesulitan kan? Oke, sekarang kalian tuliskan materi berikut. Titik koma
7 sama. Oke, disimpan dalam variabel matriks. Matriks. Oke, saya tambah lagi. Sama dengan negatif 12 Salah. 35 Sudah? Sudah selesai? Gimana caranya? Oke, misalkan saya punya matriks ya. Yang matriks berarti saya tulis apa di sini? Matriks sama dengan jangan lupa soalnya apa? siku Kurung siku Min min 12 12 masih pas masih 35 berapa? 35 35 masih 13 13 koma titik koma. Jangan lupa untuk disesuaikan garisnya. Sararnya kan gitu. fisik Oke, selanjutnya apa yang kita tuliskan? Berapa? 8 spasi spasi 7 7 spasi 2 spasi 2 spasi 0 0 3 koma kita tambah lagi untuk memisahkan baris. Apa yang kita tuliskan? 0 6 spasi 6 6 spasi 6 lagi. Oke. spasi Minus 5 3 koma oh, 5 lagi. Atas 1 selanjutnya 1 1 19 11 7 7 spasi 8. kurung siku. Oke ya? Gampang ya? Oke, setelah itu kalian tuliskan. Oke, matriks berikut disimpan dalam variabel mat. Dan yang kedua ini disimpan dalam variabel mat 2. 10 spasi 20 30 spasi 40 sama dengan negatif 9 negatif 5 sama iya Sudah selesai? Oke, yang mat 2 juga sudah? Oke. Nah, kebaca nggak kalau yang mana biru? Dari belakang? Oke. Sekarang bantu saya. Kita mau bikin mat. Berarti bagaimana caranya? Yang variabel mat? mat Sama dengan siku kurung berapa? 10 20 20 30 spasi 40. Oke, benar? kok di sini 4 kali 4 double ya? Ya bisa kebaca. Nara gak itu kok Oke. Kemudian yang mat 2? gak kebaca itu. Mat 2 sama dengan? Gak bisa ya memang, gak bisa kebaca. Kurung siku minus 9 minus 5 spasi titik koma 0 4. Oke, kita punya mat dan mat 2 sekarang ya. Oke, ini saya mau ganti. Oke, ini nilainya variabelnya ya.
Tapi kalau waktu tadi matriks langsung dia 4 kali 4 double kalau analisis kenapa memang. Oke? Sudah? Nah sekarang tugas kalian punya mat dan mat 2? Ya. Semuanya? Oke. Kalian gabungkan matriks ini. Mat 2 diletakkan di sebelah kanan dari mat. Silakan. Disimpan dalam variabel mat 3. Digabung mat dengan mat 2 dan mat 2 dituliskan di sebelah kanan dari mat, kemudian disimpan dalam variabel mat 3. Silakan. Ini. 9 minimal 9 Disimpan dalam variabel apa tadi? mat Mat 3 3. Mat 3. 30 Sudah? 40 Oke, yang sudah katakan. Oke, Ardian, Nadia. Siapa? Nawal. Oh, oke, udah banyak. Ada Randy itu bahasa. Maka kalau penulis PR. Sudah? Oh, sudah? Gimana caranya? Ada yang kesulitan? Yang kesulitan siapa? Katakan. Kalau digabungkan dan diletakkan di sampingnya, gimana caranya berarti? Saya mau bersihkan dulu. Berarti apa? Mat 3. Mat 3 Sama dengan sama dengan kurung siku mat spasi kan, dengan spasi kan untuk memisahkan kolom kan? Enggak, mat kemudian mat 2. Oke, belum tentu. Oke, pertama tidak saya tuliskan di sampingnya. Nah, ini manipulasi, makanya programming itu adalah kita seperti ini. Sudah? Sekarang tugas kalian menggabungkan mat dan mat 2, tetapi mat 2 sebelah kiri. Tetapi mat diletakkan di bawah mat 2. Digabung ya, tetapi mat diletakkan di bawah mat 2. Disimpan dalam variabel mat 4. Mat di bawah mat 2. Mat di bawah mat 2. Mat 2 Disimpan dalam variabel mat 4. Sudah? Ya. Yang sudah saya katakan. Ada kesulitan? Yang kesulitan angkatan. Oke, Chandra sudah? Rizka? Sudah? Suaranya gimana? Chandra? Mat 4, sebenarnya perhatikan, mat 4 sama dengan kurung siku lebih kecil lagi. Ya. Mat 2 dituliskan dulu. Ya. Mat 2 terus 7 koma. Benar? Oke ya, gampang ya? Ya. Oke, saya mau bersihkan. Kita punya mat 3 ya? Ya. Punya mat 3 ya? Ya. Coba saya panggil dulu. Panggil kalian mat 3. Panggilkan. Punya mat 4? Ada. Ya. Punya mat 4. Saya panggil juga. Oke, sekarang tugas kalian gabung mat 3 dan mat 4. Gabung mat 3 dan mat 4. Mat 3 diletakkan di sebelah kanan dari mat 4. Kemudian disimpan dalam variabel mat 5. Mat 3 diletakkan di sebelah kanan daripada mat 4. Disimpan dalam variabel mat 5. Bisa. Berhasil? Enggak bisa. Kenapa? Coba perhatikan mat 5 kan? Caranya kan? Mat 5 sama dengan kurung siku. Apa yang ditulis sama-sama? Mat 4. Mat 4. Si mat 3. Terus apa? Spasi atau juga Mat apa? 3. Spasi. Oh, soalnya dimensinya beda. Beda. Di sebelah kanan kan? Ya. Bisa nggak? Gak bisa. Kenapa ya nggak bisa? Satunya 2 kali 4, satunya Apa? 2. Dimensinya dari area ini yang akan digabung dia tidak konsisten. Apa yang terjadi di sini? Kita mau meletakkan di sebelah kanan kan? Berarti jumlah apa yang tidak konsisten? Jumlah barisnya kan? Mat 3 ada berapa baris? 2. Mat 4, mat 3 ada berapa? 2 baris. Mat 4
Berarti untuk kalau misalkan kita mau gabungkan dan diletakkan di samping, jumlah barisnya harus sama. Oke, sekarang mat 3 digabung lagi dengan mat 4, tapi mat 4-nya dituliskan di bawahnya. Oke, disimpan dalam variabel mat 5 aja deh. Karena kita belum punya mat 5 sekarang. Tadi 4 tidak gimana? Mat 3 apa tadi saya bilang? Mat 3 dan mat 4 kan digabung. Ya. Mat 4 diletakkan di sebelah bawah dari mat 3. Oh. Disimpan dalam variabel mat 5 juga. Sudah? Apa yang terjadi? Nggak bisa juga. Kenapa error? Sama dimensinya beda. Beda kolom. Kalau kita mau menggabungkan ke bawah, jumlah kolomnya harus sama kan? Iya. Oke, mat berapa tadi? Mat 3. Spasi. Tidak koma. Mat 4. Iya kan ya? Ya. Mat 3 kita ada berapa kolom? 4. Empat. Iya kan? Kemudian mat 4 kita ada berapa kolom? 2. Oke, nanti ya. Oke. Sekarang perhatikan. Jika sudah, saya di papan tulis ada matriks yang berwarna biru ya. Ya. Saya kasih nama apa di sana? Coba. Oke. Kalian selain dengan cara yang pertama satu tadi, cara kita sebut sebagai cara satu, kita juga bisa memasukkan elemen itu satu persatu. Kita masukkan elemen matriksnya satu persatu. Jadi caranya begini. Saya bersihkan dulu. Oke. Variabelnya apa namanya? Coba. Berarti coba dalam kurung 1,1. Berarti saya memasukkan elemen matriks coba baris ke 1, kolom ke 1. Kemudian sama dengan masukkan nilainya berapa? Nilainya berapa? Baris 1, kolom ke 1? 8. Oke? Kemudian dipisahkan dengan titik koma. Saya tuliskan elemen baris ke 1, kolom kedua. Berarti apa? Coba 2, dalam kurung 1, 2. Baris ke 1, kolom kedua. Selalu yang pertama itu baris, yang kedua kolom. Gak boleh lupa. Oke, kurung tutup. Masukkan nilainya berapa? 5. Oke, kalian boleh coba juga. Titik koma lagi. Satu, perhatikan ya. Saya mau masukkan elemen di baris ke 1, kolom ketiga. Berarti apa? Coba sama dengan dalam kurung 1,3 sama dengan berapa nilainya? 6. Kalian sudah kekejar sampai sini juga? Ya. Apa setelah itu? Jangan lupa, titik koma lagi. Masukkan baris kedua, kolom ke 1. Berarti gimana? Coba baris kedua, kolom ke 1. Berarti coba 2,1 sama dengan 1. Masukkan nilainya berapa sama dengan 1. Oke. Titik koma lagi, ya kan? Ya. Berapa selanjutnya? Memasukkan elemen di 2,2 baris kedua, kolom kedua. Berarti coba dalam kurung 2,2 sama dengan 7. Itu negatif. Masih ada lagi? Kita masukkan elemen baris kedua, kolom ketiga. Berarti apa? Coba 2, dalam kurung 2,3 2 baris kedua, kolom ketiga. sama Sama dengan dengan berapa? 4. 4. Oke? Enter. Oke? Sama ya? Sama nggak? Ini kita sebut cara kedua misalkan. Kalau cara pertama tadi, yang tadi, cara kedua kita masukkan elemen per elemen. Lebih mudah mana? Cara pertama. Oke. Ya, ya. Kalau di Fortran dulu ya, dulu sebelum kita belajar MATLAB, jadi mata kuliah yang terkait dengan programming di sini ada MATLAB, model dan sebagainya. Pertama dulu saya pakai Pascal. Udah lama sekali. Setelah Pascal kemudian saya pindah ke Fortran. Setelah Fortran kemudian baru ke MATLAB. Ya, sempat ke Python. Oke, tapi anyway, kalau di Fortran dia dimasukkan lower level kan ya. Jadi masukin elemennya tuh satu-satu, bayangin. Kalau 6 elemen fine, kalau ada 100 elemen mati 10 kali 10 ya. Oke kan ya? Oke, ini keunggulan dari MATLAB. Kita bisa menuliskan dengan mudahnya walaupun banyak ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Oke, nanti di saya ada matriks di sini. Oh, sudah ya tadi ya. Oh, oke.
Yang penting kalian tahu itu. Paham? Paham. Kalian memilih cara yang pertama jalan dulu. Pertama. Ya? Kenapa nggak mau jadi dua? Pertama kurang Oke, praktis. saya mau bersihkan mulai. Oke. Kita ini saya tarik ke sini ya, karena kita punya box space-nya, kita punya variabel berapa saja. Kita punya vektor nggak? Oh, saya nggak punya vektor ya. Tadi namanya Pak OZ. Oke, saya panggil Z. Oke. OZ saya dalam ini ya. Udah diubah tuh. Oh, karena tadi saya nggak simpan ya. Oke. Mau ditranspose, saya mau transpose, ya. Mau saya transpose setnya, tapi perhatikan. Jadi kalian nggak perlu menuliskan semua elemennya ya. Kalian cukup set apostrof, kemudian mau saya simpan dalam variabel vektor. Kalau saya transpose dan saya tidak simpan dalam variabel, nanti dia akan muncul z-nya tetap dalam kolom lagi, walaupun kita sudah transpose. Jadi z-nya saya mau transpose dan disimpan dalam variabel yang baru, namanya vektor. Oke? Oke, berarti kita sekarang punya vektor ya? Oke, saya bersihkan dulu. Ini caranya, ini udah bisa diikuti? Kalau cepat atau tidak? Tidak ya, bisa diikuti ya? Oke, saya mau bersihkan dulu. Saya mau panggil vektor. Oke, sekarang kita ingin mengetahui ukuran matriks. Oke, kalau vektor kita ingin mengetahui ukuran matriks, kita menggunakan komen length, panjang, length dalam kurung vektor. Oke, enter. 5 panjang, ukuran dari matriks, ukuran dari vektornya adalah 5. Dalam kurung. Oke, bukan jumlah elemennya ya, panjangnya dia 5. Oke? Oke, sekarang kalian generate, kalian buat vektor ada 7 elemen. Oke, disimpan dalam variabel vektor 1. Elemennya adalah 10. Oke, Jeremy bisa diikuti? Kalian buat vektor, tidak ada di sini, tidak ada di sini. Kalian buat vektor berisi 7 elemen, disimpan dalam variabel apa? Vektor 1. Vektor 1. Elemennya adalah 10. 10. Kemudian yang kedua adalah 1, vektor baris ya. 10, 1. Kemudian 20, 2, 30, 3, 40. 10, 1, 20, 2, 30, 3, 40. Sudah? Ada 7 elemen? Sudah? Kalian nonton? Sudah berhasil? Namanya apa tadi? Vektor 1. Vektor 1. Dan vektor 1 sama dengan 10, 1, 20, 2, 30, 40. Oke? Oke, karena saya nggak cukup, saya fontnya perbesar dan space untuk common window saya tahu sempit, dia akan menuliskan demikian. Kalau kalian cukup? Cukup ya. Oke, coba perhatikan. Kalau saya lebarin common window-nya, ya, saya mau panggil lagi tadi, atau saya operasikan lagi. Nggak masalah ya, karena ukuran dari common window-nya. Sekarang perhatikan. Tentukan ukuran dari vektor 1. Length vektor 1 7. Sudah? Ya. Sudah caranya apa? Length Dalam kurung vektor 1. vektor 1. Oke ya, 7 ya? Simpel ya, panjangnya ya, bukan cuma elemen. Sudah? Oke, ini saya mau tarik lagi ke sini karena saya membutuhkan kita punya variabel apa saja di sini. Oke, sekarang bersihkan semua. Oke, kalian panggil kalian punya matriks M? Answer? Oke, panggil M. Oke, sekarang kita mau menentukan ukuran dari matriks. Kalau tadi ukuran dari vektor menggunakan length. Kalau ukuran matriks menggunakan, ada yang tahu?
ukuran dari matriks. Kita menggunakan apa? Komennya? 2. Oke, size. Size dalam kurung, kemudian nama variabel matriksnya. Size M. Enter. Jawabannya adalah 2 baris, 2 kolom. 2 kali 2 baris, 2 kolom. Oke, dibersihkan dulu. Kalian kalian panggil lagi matriks coba. Oke, sekarang tentukan ukuran dari matriks coba. Sudah? Pakai apa? Size dalam kurung Coba. Gampang ya? 2 spasi 3, 2 baris, 3 kolom. Benar? Benar ya? Oke. Tentukan matriks M. Panggil dulu M. Ini dibersihkan dulu. Panggil matriks, bukan M. Matriks. Panggil matriks yang bernama matriks. Sudah? Oke. Tentukan ukuran dari matriks yang bernama matriks. Sudah? Sudah. Oke. Berarti yang menjadi 4. apa? 4. 4 kali 4? Iya. Oh nggak bisa saya. Kenapa? Kan namanya matriks sama kan? Iya. M-nya kecil. Kenapa? Kayak sensitif, hati-hati ya. Saya menuliskan matriks yang tadi kita punya, M-nya besar, kemudian saya pakai M kecil. Oke, jadi nggak bisa. Dia dianggap tidak ada unrecognized function or variable. Katanya nggak mengenali karena kita belum masukkan. Oke, jadi apa yang saya lakukan? Oke, di view me, size. Nanti pasti berbalik. Yang kamu maksud adalah ini 1. Iya, 4 kali 4, kan ada 4 kolom ya. Oke. Berarti kamu di awal pakai M kecil. Bisa diikuti? Bisa. Oke, panggil lagi matriks. Sudah? Nah, sekarang kita mau mengetahui jumlah elemen dari matriks misalkan. Maka yang kita tuliskan, kita menggunakan prod, ya, mungkin produk, dia menulisnya ya di prod, dalam kurung, bukan dituliskan langsung nama variabelnya yang kita ingin tahu, tapi size dulu, dalam kurung, baru tuliskan variabel. Hati-hati, kurungnya ada 2. Sudah? Oke, kita enter. Matriks. Benar, jumlahnya 16? 4 kali 6 ya? Oke, sip. Bisa diikuti? Gampang ya? Gampang? Masih gampang kan ya? Masih. Nanti juga akan gampang. Oke, siap. Bersihkan dulu. Terlalu cepat nggak? Nggak? Terlalu lelah? Iya. Nggak ya, belum apa-apa ya. Ngomong-ngomong, kemarin saya baru uji skripsi angkatan 2021. Ya. Belum pernah ketemu saya di kelas kan? 2021. Iya. Kamu mana sih? Saya tanya, kenapa itu? Padahal saya dari tadi kan. Saya nggak tahu. Gaya saya memang seperti itu ya. Masih kalau saya tanya di sidang seperti saya akan kejar terus. Ya. Oke. Anyway. Kalian ingin diri saya? Sekarang perhatikan semua. Sudah? Iya. Dibersihkan semuanya? Jangan enter setelah saya bilang, sebelum saya bilang enter. Ya? Oke, coba perhatikan dulu deh. Jangan diketik dulu. Saya mau menuliskan gimana ya? Pakai ini terus apa artinya ya? Oke, jangan enter dulu. Apa artinya? Saya enter ya sekarang ya? Apa artinya? Apa? Saya membuat matriks satuan, ya kan? Matriks yang semua elemennya satu itu namanya matriks satuan. 5 baris, 5 kolom. Coba perhatikan. Once dalam kurung 5, berarti 5 baris, 5 kolom. Benar ada 5 baris, 5 kolom? Benar. Oke, kalian coba sekarang. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Oke, perhatikan. Jangan diantar sebelum saya bilang enter. Atau sini. Kalau saya menuliskannya demikian, apa artinya? Apa artinya?
kali 2, 4 kolom 2 baris. 4, Oh iya barisnya. 4 baris 2 kolom. Itu hati-hati terus punya yang kuning itu. Karena dia kabelnya kecil, ya. Jadi kabelnya tuh harus besar karena bebannya banyak. Kita mau pakai ini kan? Ada yang ngambil dari belakang nggak? Nggak ada, Pak. Ada. Bawa nggak? War. Kelas saya kan bawa di sebelah karena dia cuma satu source. Jadi saya kemarin kita coba pindahkan jadi 3 sofa karena dia itu lebih baru dan lebih dingin dan sebagainya. Tapi cuma satu dan nggak kuat, banyak banget, ada 55 orang kan ya kelas C. Saya pindahkan lagi ya kelas 1 sampai sini karena ada 2 source. Oh enggak, oh ya. Bakso. Kalau yang kuning ada yang lain? Setrum bar. Coba diganti kali. Coba di. Wah, mati semua nih, Pak. Kuning masuk ke mana? Mati semua nanti di. Sebentar, Pak. Iya, Pak. Karena laptop saya. Bentar. Bentar. Tarpan. Matiin video. Bobo. Iya, Pak. Oh, ini gitu. Jadinya Jadi harus sambil dicas. di save dulu. Iya. Videonya sudah. Duh, ini pula. Repot. Langsung di-delete lah. Ini bisa di-save nggak ya? Yang ini? Kalian pakai apa semuanya? OBS, Pak. Sebentar. Tapi saya terasa bau sih kalau keluar. Iya, Pak. Oh, sikat. Pan. Oh, Ban, jadi flash. Ini bisa di-save nggak? Terus? Oh, ini sumbernya bangsa dong. Sebentar, Bro. Sumpah, Cok. Oh iya, ada kok. Ada bawa. Bakso. Apa sih cabut dulu ya? Iya, Pak. Cabut dulu nggak apa-apa, aman sih. Nanti ada yang Nah, saya bilang tadi kalau di sini tuh harus yang kuat nih, yang utama. Tapi semua harus kuat ya. Iya, karena Kenapa? nggak ada, tapi Ya bebannya terlalu besar ya. Jadi kabelnya memang harus besar. Kemarin kelas A nggak ada masalah karena terbagi 2. Jadi bebannya nggak mengumpul di satu ini. udah. Oke, semua di-save dulu videonya. Belum. Berarti tadi mati tuh. Mati, Pak. Harus dinyalain lagi. Iya. Ya udah nyalain. Kok belum nyala ya? Belum masuk. Benar di lab komputasi kan? Di yang uji. Nah itu kemarin ada alternatif, cuma fungsinya Kelas B bisa, Pak. Kelas B, Pak. kelas agresi. Tapi kalau pakai laptop kalian seperti ini, juga kan bisa dibawa pulang kali ya. Di sana tuh nggak bisa. Saya belum pernah juga masuk. Kalian pernah masuk ke Lantai 1 aja, Pak. ada Basecamp boleh. kuliah pas Bu Elis. bawahnya ya? Enggak. Panas, Pak. Nyatu mbak slot sini ber. Karena itu Iya kan. iya, Tapi panas. panas, Pak. Kalau di mana? Yang dingin cuma doang dosen, Pak. DJ belum mulai. Lantai ini. Udah pernah? Oh ya pernah di situ.
ada nggak tahu berapa waktu itu, masih banyak di sini. Papan tulisnya ada. Oke. Oh, mau dicatat kan? Karena ada 3 syarat kan? Ada berapa syarat? Banyak ya? LCD-nya berfungsi dengan baik, AC-nya berfungsi dengan baik, kemudian apa? Colokan berfungsi dengan baik, papan tulis, ya kan? Masing-masing semua ada. Ini gedung G, itunya produksinya besar kan ya? Panas AC-nya, tapi kemarin katanya sudah diperbaiki. Terus yang mulai diperbaiki. Yang AC sentralnya. Tapi kalau tadi satu yang Tadi nih, pagi tapi kan. Oke. Kelemahannya itu. Kalau di 304 ingin sebetulnya LCD-nya baru bagus ya, kelas banget kemarin. Colokannya. Itu sama kayak gini ya. Jadi solusinya satu colokan sebetulnya bisa. Tapi kabelnya harus gitu ya. Oke, anyway. Coba dicoba. Apa artinya? Jangan lihat dulu. Apa artinya? Membuat matriks satuan 4 baris 2 kolom. Oke, 4 baris 2 kolom. Oke, coba. Kalian jangan lupa videonya yang kedua. Oke. Saya bersihkan dulu. Coba perhatikan sekarang. Sudah semua tadi? Coba. Sudah. Oke, sekarang perhatikan semuanya. Saya mau ketik zeros, kemudian dalam kurung 4. Apa itu? Membuat matriks 0 4 baris 4 kolom. Ya. Oke, sekarang tugas kalian membuat matriks yang berisikan 0, matriks 0. 3 baris 4 kolom. 3 baris 4 kolom. Gimana caranya? Zeros Kurungnya kurung biasa apa kurung? biasa Kurung biasa 3,4. 3,4. 3 baris 4 kolom. Enter. Oke ya? Oke, sekarang boleh saya bersihkan? Boleh. Perhatikan semua sekarang. Oke? Saya menggunakan I, kemudian saya isi 6, saya tentukan I5 dulu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Matriks. Kita membuat matriks apa ini namanya? Matriks apa? Udah belajar ini kan? Matriks apa namanya kayak gitu? Matriks identitas. Ya, kalau identitas, semua nilai yang ada di diagonal utama itu nilai 1, sisanya 0. Itu adalah matriks identitas. Menggunakan I kurang 3,4. dalam kurung 5, artinya saya membuat matriks identitas 5 baris 5 kolom. Zeros Oke? dalam kurung Boleh diisikan? 3,4. Ini Oke, sekarang apa yang terjadi kalau saya ketik rand dalam kurung radian 4? Apa artinya? Apa artinya? Peran Oke, apa yang terjadi di sini? Kita membuat matriks 4 kali 4 dengan elemen nilai random. Ya? Antara nilai random itu antara 0 sampai 1. Oke, kalian operasikan lagi. Sama nggak dengan nilai yang tadi? Beda ya, setiap kita menggunakan random dia akan nilainya berubah terus. Tapi nama kalian sama nggak dengan saya? Yang pertama misalkan sama? Sama? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda yang sama ya, terserah dia punya sendiri kan? Tapi intinya random. Ya? Yang kedua juga random. Oke? Coba sekarang kalian buat matriks. sama angkanya gitu loh kan beda. sama coy. Beda. 4 baris. Jauh Sorry. Ya, 4 baris sama tadi. 5 baris, 3 kolom. Apa ini? Elemennya random. 5 baris 4 kopir. Berarti apa? Berapa baris tadi saya minta? 5 5 baris 3 kolom. 3.
3 kolom. Gimana jadinya? 5,3. Ren, dalam kurung 5,3. 5 baris, Ya. 3 kolom, koma 3. Oke, sama dengan saya nggak? Beda-beda ya. Sama. Ada yang sama? Oke, ada yang sama. Ya, ada yang sama. Kalau yang sama nanti dapat A. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama beneran. Saya itu. Oke, sekarang perhatikan. Saya bersihkan dulu, kalian bersihkan dulu boleh kalau misalkan ingin bersih. Bisa. Perhatikan. Saya pakai rank, tapi setelah rank saya berikan tulis huruf N. Kemudian dalam kurung 3. Apa yang terjadi? Oke, saya membuat matriks 3 kali 3, 3 baris, 3 kolom. Nilainya adalah bilangan acak random, tetapi distribusi Gauss, distribusi normal, distribusi Gaussian. Ya, tahu distribusi Gauss, distribusi normal? Sudah masuk statistik? Hah? Sudah semester berapa? 2. Lulus semua? Oke, nanti saya bilang ke Bu ya, supaya nilai kalian direvisi. Distribusi Gauss harus tahu dong, udah ambil ini. Ya? Distribusi normal. Oke, baca lagi ya. Oke, kalian sudah lakukan ini? Sudah. Oke, perhatikan. Saya mau bersihkan. Oke. Saya mau menuliskan demikian misalkan ya. Nama variabelnya apa misalkan? Terserah kalian. Apa misalkan? Apa? Alfidol. Ini yakin ini jadikan nama ini? Oke, takutnya ini jadikan apa? Oke, Alfidol. Pakai saya? Iya, Pak. Oh, Alfidol. Bener, Pak. Udah bener, Pak. Oh, Alfidol. Benar gini kan? Iya. Bapaknya. Alfidol sama dengan Yes. Nice, bagus, Pak. apa artinya? Apa artinya? Coba perhatikan di workspace. Alfidol, oke. Ada tanda ini tapi apa berarti? Kita membuat matriks kosong. Matriks kosong. Matriks tidak ada elemennya, disimpan dalam variabel alfidol. Alfidol berarti matriks kosong. Kenapa? Karena kita perlu. Kita menyediakan dulu matriksnya, baru nanti diisi belakangan elemen. Jadi sometimes mungkin kita membutuhkan ini. Ya, oke. Jadi tandanya adalah kurung siput, kurung tutup, kemudian ya dibiarkan kosong aja. Oke? Bisa? Oke. Sekarang perhatikan. Boleh saya? Kiska kosong. Akbar kosong. Kak Aira. Kalian masih ingat nggak? Kalian masih ingat nggak? Bahwa cara menuliskan matriks itu tadi ada kita sebutkan cara 1 Cara 2. dan cara 2. Masih nggak? Iya. Kalau cara 1 tadi kalian tahu, cara 2 berarti elemen per elemen ya. Iya. Oke, tugas kalian adalah membuat matriks ini. Disimpan dalam variabel namanya 6. Tidak boleh menggunakan cara 1, tidak boleh menggunakan cara 2. Berarti 6. Ya 6 lah. Nah, coba Variabel oke, makanya berpikir kan? Jadi ya bisa namanya. Langsung banyak. Ada yang merah-merah. Tapi kan disimpan di variabelnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, Jeremy, tadi kita pakai ones gitu kan ya? Ya. Kemudian pakai zeros, ones untuk membuat matriks satuan, zeros membuat matriks 0 kan? Nah, Jeremy ya mencoba untuk yang isinya 3 semua, dia pakai trees. Ternyata nggak bisa. Jadi tadi itu disebut matriks khusus. Dia memang yang hanya dikenali oleh MATLAB. Tapi sekarang kalau yang gini pakai 6, ada. Ada yang sudah berhasil? Yang berhasil angkat tangan. Cara biasa.
Oke, nggak apa-apa. Coba-coba itu bagus ya. Signe. Walaupun nanti ada error-error, itu justru ilmu ya. Data. Kalau terlalu mulus nanti kalian nggak bertambah-tambah ilmunya. Kenapa? Ini apa yang terjadi? Saya pakai SPX. Oke? Katanya mau masukin 6 Pak. Tapi disarankan pakai SPX. Terus Oh gitu. Terus skornya gini Pak. bisa nggak? Nggak bisa Pak. Aspeks. Ada yang sudah? Sudah berhasil? Angkat tangan. Gampang ini. Sudah? Oke, kalau nggak bisa nanti ngulang lagi tahun depan. Sama variabelnya 6. Ayo, Apa sih yang bilang? Once. sudah? Sudah? Oke. Ardea, Sanin. Siapa lagi yang sudah? Sudah? Minat manual lah. Gak pakai cara 1 dan 2 ya? Sisa nggak bisa. Oke apa? Oh. Udah? Menyerah? Ayo, 30 detik lagi. Kalau nggak bisa kita sampai sore? Tuh. Bisa? 16. Bisa? 16. Setelah apa? Setelah mendengarkan ada bocoran. Nggak bisa. Sudah ya? Menyerah? Gimana caranya? Apa? Oke, perhatikan semuanya. Berarti kita akan simpan dalam variabel apa di sini? Oke, apa? Oke, coba perhatikan semua ke sini. Caranya gimana tadi? 6 sama dengan 1 buka kurung 3 koma 4. Ada berapa kolom? 3,5 kurung tutup dikali Oh, as simple as that kan? iya. Ya nggak? Kita tahu sudah bikin matriks satuan kan? Ya kan? Oke. Ada pertanyaan? Nggak kan ya? Oke, sekarang perhatikan. Jadi apa namanya? Ah ya. Kata-kata. Oke. Tuliskan materi ini dan disimpan dalam variabel test. Satu-satu bisa aja. Misal A sama dengan I terus buat lagi Oke, coba berpikir coba. Kalau programming nanti berkaitan dengan logika. terus buat C sama dengan once terus 4 sama 3 Sudah? terus Ayo, cepat. dikali minus 2 habis itu tes sama dengan A B C anjay Sudah? Terus C satu-satu sama dengan
C. Sudah? Yang sudah katakan? Ada ya? Oke, IC. Novel. 4,3. Gampang kan? Ya, Pak. Manipulasi. Yang problemnya otak-atik aja kan? Ayo, sudah belum? Terus tes sama dengan tesnya sama dengan Sudah? dalam kurung Yang kesulitan angkatan? Kesulitan angkatan? Kamu gimana? Oke, kalian dipikir dulu. Caranya Aku gimana? satu-satu. Kalau misalkan di sini kita pakai apa? Disimpan dalam variabel apa tadi? Tes. Oke, perhatikan semuanya. Oh, Perhatikan masukin bisa. semuanya. Iya. Atau dimasukin coba, silakan. Apa maksud? Sudah? Oke, eh, sudah? Ai. Ada yang sudah itu berhasil dia setelah itu? miring. Nah, not. Oke, coba perhatikan semuanya. Perhatikan. Berarti gimana cara menulisnya? Variabelnya apa namanya? S. Sama dengan apa nih? Kurung siku. Ai. Ya kan? Kalau kayak gini berarti apa yang kita lakukan? Kita bisa gabung kan sebetulnya. Oke, apa yang pertama dituliskan itu? Ai. I Buat dalam kurung tempat apa? Spasi karena mau dituliskan di sampingnya. Apa yang kita tuliskan? once. What? 4,3. 4,3 karena bikin dari tiga kolom, ya kan? Kalimat Kemudian setelah itu apa? kalimat 2. What? 4,1 dikali 2. Ketika manipulasi kan ya? Kurung siku tutup. Oke, karena saya terlalu besar fontnya ya. Oke kan? Ya, gitu ya, sebenarnya gitu aja, gampang-gampang ya. Oke, bisa lanjut? Mau istirahat? 3 menit? Lanjut. Oke, yakin? Gak lelah? Oke, coba kita bersihkan boleh? Oke. Sekarang panggil faktor 1. Kalian panggil faktor 1. Oh, 7 ya. Sudah? Saya mau bersihkan dulu, saya panggil lagi. Faktor 1. Sudah? Oke, sekarang apa yang saya lakukan? Semuanya perhatikan dulu. Apa yang saya lakukan? Saya ketik vektor 1, kemudian dalam kurung saya beri angka 3. Enter. Jawabannya 20. Apa artinya? Saya mengakses kolom 3 elemen ketiga di dari vektor vektor 1. 1. Oke? Nanti ya? Udah dicoba? Sudah. Oke, sekarang kalian akses elemen ke-6 vektor 1. Vektor 1 6. Elemen ke-6. Vektor 3. Berarti gimana caranya? Vektor 1 dalam kurung 6. Iya kan ya? Antara. Ketemunya berapa? 3. Benar? Elemen ke-6-nya 3? Iya. Benar ya? Oke, sekarang tugas kalian, saya mau bersihkan dulu. Kemudian saya mau panggil vektor 1 lagi. Sekarang tugas kalian akses elemen dari vektor 1, yaitu elemen 1 sampai elemen 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian akses elemen 1, elemen kedua, elemen ketiga, elemen keempat, elemen kelima. Gimana caranya? Sudah? Berhasil? Soalnya satu. Sudah? Gimana caranya? Ada yang sudah berhasil? Angkat tangan yang sudah berhasil. Caranya adalah demikian. Perhatikan semuanya. Vektor 1 saya tuliskan nama variabel dengan akses. Saya akan mengakses elemen ke berapa tadi? 1 2 1, elemen kedua, dan seterusnya sampai elemen ke dalam kurung 5. Caranya adalah 1, vektor 1 dalam kurung 1.
Apa yang apa? Tutup kurung. Titik 2, 5. Oh iya, sampai. Berarti kita mengakses elemen pertama sampai ke 5 dari vektor 1. Oke? Sekarang tugas kalian. Akses elemen vektor 1 dari elemen ke-1 sampai elemen ke-7. Sudah? Gampang sekali caranya gimana? Vektor 1, Tinggal vektor 1 dalam kurung 1,2 7. 7. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Ini saya mau tuliskan. Vektor 1 dalam kurung hanya titik 2 saja. Apa yang terjadi? Saya enter. Apa yang terjadi? Kita mengakses semua elemen dari vektor 1, tapi kalau kita hanya menggunakan tanda titik 2 saja, maka dia akan di convert menjadi vektor kolom. Oke, kalau untuk vektor ya. Oke. Kalian punya vektor kolom atau tidak? Oke, dibersihkan sekarang. Bersihkan. Sekarang vektor, panggil vektor yang namanya vektor. Oh, bukan ya. Apa yang kita punya? V ya? Kakak. Oh, Z. Oke, panggil Z. Sudah? Oke, sekarang kalian tugasnya adalah mengakses semua elemen di vektor Z. Sudah? Caranya gimana? Z, kalau menggunakan titik 2, perhatikan titik 2. Apa yang terjadi? Oke, dia akan tetap dalam bentuk kolom ya. Jadi kalau vektor baris kita akses semuanya dengan titik 2, dia akan otomatis dikonvert ke kolom. Kolom bukan dikonvert menjadi ke baris ya, tetap kolom saja. Oke? Paham? Oke, dibersihkan semua. Sekarang kalian panggil matriks. Namanya matriks? Ya. Sudah? Oke, tugas kalian sekarang. Akses baris ketiga semua kolom. Baris ketiga. Akses elemen dari matriks baris ketiga semua kolom. Gimana caranya? Hanya baris ketiga tapi semua kolom. Sudah? Terus mau bisa referensi. Baris ketiga. 1, 2, 3. Ya, Baris ketiga semua kolom. Ada yang sudah berhasil? Belum? Oh sudah. Aisyah sudah? Sudah. Ada lagi? Caranya gimana? Coba perhatikan. Matriks, saya tuliskan matriks variabelnya dalam kurung. Berarti apa? Baris ke berapa? 3. Berarti saya tuliskan 3. Selalu kan baris yang pertama kan baris yang koma semua kolom. Berarti apa? 1,2. Ada berapa kolom? 4. Ya kan? Ini baris ketiga semua kolom. Itu kan nih? Oke. Kalau misalkan hanya pakai titik 2 bisa nggak? Oke. Oops, sorry. Bisa juga ya? Oke, kalau di sini kita dia nggak convert ke kolom ya. Kalau di matriks ya, kita kalau di matriks kita bisa pakai titik 2 untuk keseluruhannya tanpa mengubah formasinya. Sekarang tugas kalian, akses elemen di matriks yang bernama matriks, semua baris, kolom kedua sampai kolom keempat. Semua baris kolom kedua sampai kolom keempat. Baris Semua baris sampai kolom ke berapa tadi saya minta? kolom 2 kedua. sampai kolom keempat. Sudah? Sudah. Gampang ya? Caranya gimana? Matriks kurung buka titik 2 karena semua baris kolomnya ke berapa? Koma 2 titik 2 4. Ya kan? Oke, sekarang ada yang kesulitan? Ada yang kesulitan? Bisa semuanya? Bisa diikuti? Oke, sekarang kalian akses baris pertama sampai baris kedua, tapi kolomnya
dari 2 sampai kolom ketiga. Baris 1 sampai dengan 2, kolomnya kolom 2 sampai 3. Baris 1. Gimana berarti caranya? Matriks baris berapa yang saya minta tadi? 1 sampai dengan 2, kemudian kolomnya 2 sampai 3. Ya, benar nggak? Benar? Oke, nanti dicek. Sudah? Gampang ya? Oke. Sekarang bersihkan semua. Panggil vektor 1. Sudah? Sudah semua panggil vektor 1? Sudah. Oke, sekarang kita mau mengubah elemen nilai dari elemen di vektor 1, yaitu elemen ke 4, nilainya jadi 999. Elemen ke Kita mau ubah nilainya. Jadi caranya gimana? Vektor 1 dalam kurung, elemen ke berapa yang saya ingin ubah? 4 kurung tutup sama dengan berapa? 999. Enter. Oke? Sekarang kalian ubah elemen dari 3 sampai 5 dengan nilai minus 1. Sudah? Caranya gimana? vektor Vektor 1 dari berapa sampai berapa saya minta tadi? 3 sampai 5. 3 sampai 5 berarti 3 kali 2 5. Nilainya saya ubah berapa? Minus 1. Oke? Nah sekarang saya minta kalian mengubah elemen kedua sampai elemen kedua sampai dengan ke-6 dikalikan dengan 100. Elemen kedua dan ketiga dikalikan 100. Sudah? Elemen kedua sampai ketiga dikalikan 100. Sudah belum? elemen 2 sampai 6. Soalnya ini gimana? Dua sampai berapa saya bilang tadi? 6. Nilainya dikali 100. Semuanya. Sudah? Berhasil nggak? Gimana caranya? Vektor 1 Soalnya bisa dengan dikali. 2.26. Oke? Asteris 100. Apa yang terjadi? Kok hanya 2 dan sampai 6 saja? Yang lainnya tidak. Kenapa? Ya, kenapa yang elemen 1 dan 7-nya nggak dituliskan ulang? Bisa ya? Kenapa? Kenapa? Oke, kalian tuliskan, disimpan dalam vektor. Ya aku dituliskan. Disimpan dalam variabel. Vektornya vektor apa namanya? 1. Oke. Kemudian sama dengan tadi. Jadi tadi disimpan, yang tadi disimpan dalam vektor 1. Oh no, tadi karena udah ini ya. Oke, panggil dulu vektor 1. Oh, vektor 1 sudah diubah. Oke. Cacat.
Oke, kalian masih punya faktor yang lain? Oke, misalkan ini aja, oke, nggak apa-apa lah. Kita faktor satunya udah berubah ya. Oke, sekarang faktor elemen dari kedua sama 3, elemen 2 dan 3 dikalikan dengan 4. Dikalikan dengan 4. Vektor 1 Tapi yang lainnya tetap ada ya. Yang lain tetap ada. Jadi Elemen hitung berapa? aja. Gimana caranya? elemen 2 sampai Vektor 1, elemen keberapa? 2 2 sampai 3, nilainya dikalikan 4. Hasilnya disimpan dalam vektor 1 ya. Gitu ya. dikalikan berapa, Pak? 4. Oh enggak. Oke. Caranya gimana berarti? Oke, kalau misalkan ingin seperti itu, oh saya ubah lagi di sini ya. Berubah. Oke. Kita punya vektor yang lain Kurang terasa vektor yang masih 1. panjang. Vektor apa? Ini. Tadi benar Oh, sih, Pak. vektor. Kita masih punya vektor. Gimana? Oke, kalau misalkan ya, eh, elemen ke-3 sampai ke-5 dikalikan 100, tapi semuanya nilainya tetap ada. Kalian bisa menuliskan faktor, ya. Ini hanya manipulasi saja. Dalam kurung, kemudian kalian buat matriksnya, berarti faktor 1 sampai dengan 2 akan dituliskan ulang, kemudian baru yang ke-3 sampai ke-5 dikalikan 100. 3 sampai 5 dikalikan dengan 100. Ya, itulah manipulasi pinter-pinternya kalian. Oke? Ya, ada pertanyaan? Nanti kalau kita ketik lagi, dibersihkan dulu. Oke. Sudah belum? Aku kayak nggak Gak bisa bersih? Di mananya? di bawah terakhir. Maksudnya yang mana yang gak bisa? Masih yang ini kan? Oh, oke, coba. Sekali lagi. Iya. Yakin CLC-nya udah benar? Ini dispasi ya? Oh, kamu antar dulu. Kok bisa? Oke. Lanjut. Gimana sih? Dikali. Kali 1. Tutup. Karena kamu tadi belum diantar, terus kamu udah nulis CLC. Gimana sih? Bisa pakai kontrol. Faktor sama dengan Sudah? Sudah? Oke, perhatikan. Panggil matriks. Ada pertanyaan? Gimana? Enggak? Yang vektor 3 sampai Udah panggil matriks? Oke, sekarang kalian ubah baris kedua dari elemen matriks semua kolom diganti dengan angka 100. Oh, 10-nya, angka 10. gimana, Pak? Modifikasi atau ubah elemen pada baris kedua di matriks dengan nilai 10. Elemen kedua baris kedua. Baris kedua semua kolom. Baris kedua. Sudah? Oke, gimana caranya? Matriks dalam kurung 2, 2, koma 1 sampai 4. titik 2 sama dengan 10. Oke ya? Oke, nanti kalian ekspor sendiri ya. Oke, sekarang dibersihkan lagi. Sekarang perhatikan, sudah dibersihkan? Oke. Tugas kalian adalah membuat faktor yang isinya adalah 1, 3, 5, 7, semua bilangan ganjil sampai dengan 25. 1 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya bilangan ganjil sampai 25. Gimana caranya? Disimpan dalam variabel. Disimpan dalam variabel ganjil. Sudah? 1, 3, 5. Apa yang kalian lakukan?
Kalian ketik satu-satu? Ya. Oke, baru sampai 25 ya. Kalau saya minta sampai 1500 gimana? Caranya gimana? Disimpan dalam variabel apa? Ganjil. Ganjil. Oke, perhatikan dulu semua di sini. Ganjil sama dengan saya bisa menggunakan tanda, kita lagi membuat DNN ini kan ya, membuat DNN. Kita bisa dalam bentuk faktor, bisa pakai kurung suku, atau misalkan ganjil berapa tadi? Angkanya mulai dari berapa? 1, kemudian 3, 5 dan seterusnya sampai berapa? 25. Dengan ganjil aja kan? Saya tuliskan 1.22.25. Enter. Apa artinya? Coba perhatikan. Bisa 1, jadi di sini ganjil sama dengan 1.22.25. Artinya kita membuat deret dari 1 sampai 25. Incrementnya adalah 2. Incrementnya 2. Selisihnya 2. Oke ya? Oke. Sekarang kalau saya minta kalian membuat nilai deret, atau dalam bentuk faktor bisa kalian pakai kurung suku. Oke, coba perhatikan ganjil yang kita punya di sini. Ganjil. Oke, ganjil hanya dituliskan 1 kali 13 karena tidak dalam bentuk faktor kan ya, nggak pakai siku kan. Kalau misalkan saya pakai ini, bisa juga, misalkan saya pakai siku, nanti di workspace, oke, dia sama aja isinya, tetapi ganjil jadi maksud sama ini. Oke, bisa aja karena dia tahu banyak 1 kali 13. Tapi sama faktor ya, dalam bentuk faktor 1 sampai 25 bila ganjil incrementnya 2. Sekarang tugas kalian membuat deret 20, 19, 18, 17 dan seterusnya sampai angka terakhirnya adalah 1. Disimpan dalam variabel deret. 20, 19, 18, 17 dan seterusnya sampai angka terakhir 1. Disimpan dalam variabel deret. Sudah? Caranya gimana? Deret sama dengan 20 angka pertama, kemudian incrementnya berapa? Minus 1. Mundur berarti dia kan? Titik 2, 1. Mudah sekali. Ya. 20. Oke, sekarang perhatikan. Oke, perhatikan di sini. Sekarang kalian perhatikan. Tugas kalian membuat X coba. Kebaca di belakang? X tidak ya? X biasa. X sama dengan Sudah berhasil? Apakah gimana caranya? X 100 sama dengan 0.2 100.2 2300. Oke. Buat Y. berapa tuh? Minus 10, minus 9,5, minus 9 dan seterusnya sampai terakhirnya adalah 10, positif 10. Sudah disimpan dalam variabel Y. Berhasil? Ya. Kenapa mati? 0,5. Terus habis itu Mati. sampai Videonya mati. mana ini? Kalau belum terlalu lama bisa. Atau kalau misalkan kalian registrasi siapa ya, nanti dipotong-potong kan nggak apa-apa. Berapa? Tapi kok di Kalau misalkan tidak terselamatkan tadi, laptop siapa saja yang ini ya di belakangnya kita ganti sama aja. Oke, nanti
kasih keterangan atau bikin laporan ya, atau di itunya ya, bahwa ada kesalahan. Sudah? Gampang ya caranya gimana? Y sama dengan 10 minus 10. Incrementnya berapa? 2,5 0,5 atau minus 0,5? 0,5 titik 2 10. Oke, gampang ya. Oke, nanti sisanya kalian tulis di laporan. Oke, sekarang saya mau bersihkan dulu. Oke, perhatikan sekarang yang saya buat. Lean space, saya menggunakan lean space dalam kurung 0, koma, bukan titik 2, tapi koma 20, koma 8. Apa artinya? Kita enter. Apa artinya? Saya membuat deret. Perhatikan semua ya. Saya membuat deret dari 0 sampai 20 ada 8 titik, ada 8 data. 0 sampai 20 ada 8 titik dan sebarannya secara linear, dibuat sebar-seragam. Oke, di sini ada 8 ya. 1, 2, ini sampai 8 ya. 0 dibagi, kemudian 2,8571, 5,7143 dan seterusnya. Dia akan dibagi secara merata kalau pakai lean space, linear. Ngerti maksudnya? Oke. Ya, sekarang perhatikan. Saya mau hapus dulu. Kalau saya tuliskan lean space, linear space dalam kurung, kalian tugas kalian. Buat deret menggunakan lean space, nilainya adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Caranya gimana? bisa 0, 1, 2, itu berarti ada berapa titik kan? 0, 1, 2, 3, ada berapa titik? 11. Berarti cara menulisnya gimana? Lean Lean space space 0 sampai berapa? 10. Berapa titik? 11. Ya? Oke, saya mau bersihkan lagi. Sekarang perhatikan. Saya tidak menggunakan lean space, tapi pakai ini. Oke? 0,2,5. Apa artinya? Semua perhatikan dulu, jangan diantar. Saya membuat deret dari log hasilnya sama dengan 0, log 10 hasilnya 0 berapa? 1. log 10 Log berapa yang hasilnya 0? Log berbasis 10. 1 kan? Iya. Log 10, log berbasis 10 1 kan 0 kan? Berarti dari 1 sampai dengan log 10 hasilnya 2. Berarti berapa? Log berapa yang hasilnya 2? 100, ya kan? Log 100 itu 2. Berarti dari 1 sampai 100 ada 5 titik, dia dibaginya secara logaritmik, bukan linear. Log, ini ya pakai log space ya. Oke? Sekarang enter. Oke, jadi dia disebarnya secara logaritmik, tidak linear. Dari 1 sampai dengan 100. Sudah? Oke? Nanti dipelajari lagi ya di rumah ya. Kalian capek? Capek. Saya kasih istirahat 5 menit. Boleh ya? log space terus Kan? Saya mau berikan demikian nih, perhatikan semuanya. Saya pakai kurir tapi LR, kemudian dalam kurung mati. klik Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
apa? Ya dibalik. Dibaliknya kemana nih? Flip. Arahnya. LR. Apa? Apa? Ke kiri atau oke? Dia dibaliknya horizontal. Perhatikan. Kalau flip LR berarti yang datanya seperti matriks seperti ini dibaliknya horizontal. Di flip. Oke, secara horizontal. Ya. Oke? Nah, sekarang perhatikan. Bersihkan dulu. Panggil lagi matriks 3. Oke, perhatikan semua elemen dari matriks ya. Oke, yang sekarang lakukan adalah flip tapi UD dalam kurung matriks. Flip UD Sudah? upside Oke, apa yang terjadi? ke bawah. Apa yang terjadi? Anu. Dibalik flip tetapi vertikal. Yang tadinya seperti ini dia diflip vertikal. Oke? Meninggal. Sekarang perhatikan semuanya. Dihapus lagi. Panggil lagi matiga supaya kalian tahu apa yang dilakukan terhadap matiga kan? Panggil lagi matiganya. Setelah panggil matiga, kalian tulis rot 90 dalam kurung matiga. Derajat. Apa yang terjadi? Diputar dia, dirotate 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, misalkan tadinya seperti ini yang kalian lihat ya, bukan dari saya ya. Diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kenapa? Ke bawah. Gini ya. Gini kan? Berlawanan arah jarum jam dari kalian, bukan dari saya. Oke? Itu rod naik, kalian bisa coba-coba pakai rod berapa ya. Oke, setelah sudah bersihkan dulu, kalian panggil lagi matikan. Oke? Ada berapa elemen di sana? Bisa kan? Ada 8 elemen kan? Oke. Sekarang perhatikan. Reset. Saya mau akan dibentuk ulang reset dalam kurung nama variabelnya berarti matiga yang akan di reset. Kalau saya ketikkan 1,8 maka apa artinya? Oke, saya merubah bentuknya. Mat 3 menjadi 1 baris 8 kolom. Oke? 1 baris 8 kolom. Oke, dihapus dulu semuanya. Sekarang panggil lagi mat 3. Sekarang saya mau reset, tapi yang saya reset adalah demikian. 3,3. Apa yang terjadi? Error using reset. Kenapa? Jumlah elemennya dia kurang kan ya? Hanya 8. Harusnya kalau 3 kali 3 berapa dia? 9. Oke, kalian nanti coba-coba ya. Apa yang terjadi kalau misalkan panggil lagi reset? Panggil lagi mat 3. Kalau enggak, kalian reset lagi, tetapi bukan 3 kali 3, tapi 3 kali 2. Apa yang terjadi kalau demikian? Juga sama, dia nggak cocok ya. Walaupun dia lebih, tetapi dia nggak cocok. Elemennya 8, dibuat diubah bentuknya jadi makin 3 kali 2 yang hanya 6 elemen juga nggak bisa, harus sama dia. Ya, oke? Ya, oke. Hapus semua. Sudah? Sekarang perhatikan. Kalian punya mat saja mat? Punya? Panggil mat. Oke? Sekarang panggil mat 2. Oke? Ya, oke, bisa kelihatan nggak? Ini kayak gini nggak apa-apa ya? Ini yang pertama mat, yang kedua mat 2. Sekarang perhatikan. Jumlahkan mat dengan mat 2 dan disimpan dalam variabel jumlah. Caranya gimana? Jumlah sama dengan mat spasi mat ditambah dengan mat 2 kan? Oke, perhatikan matriksnya. Perhatikan matriksnya. Apa artinya kalau penjumlahan di matriks? Tinggal dijumlahkan elemen yang sama kan? Di baris dan kolom yang sama. Misalkan ya, mat. Baris pertama kolom pertama 10 ditambah berapa? Itu 9 berapa? 10 tambah minus 9 berapa? 1. Dia akan simpan di baris pertama kolom pertama di yang penjumlahan. Kemudian baris pertama kolom kedua 20 ditambahkan dengan baris kedua kolom baris pertama kolom kedua. Minus 5 berapa? 20 tambah minus 5. 15. Ya.
Kemudian 30 ditambah dengan 0. Hasil berapa? 30. 40 ditambah dengan 4. Penjumlahan. Jadi dijumlahkan elemen dengan baris dan kolom yang sama dari kedua yang tadi. Dari kedua matris. Ya kan? Hapus. Panggil mat dan mat 2. Sekarang mat dikurangi mat 2. Mat dikurangi mat 2 disimpan dalam variabel selisih. Berarti gimana? Selisih sama dengan mat dikurangi mat 2. Hasil. Apa artinya? Sama dengan penjumlahan ya? Berarti elemennya sama. 10 dikurangi min 9. Berarti apa? 19. Ya? Oke. 20 dikurangi minus 5. 25. 30 dikurangi 0. 30. 40 dikurangi 4. 5. Oke? Nah sekarang, kalau perkalian, apakah sama? No. Tidak ya? Tadi saya tanyakan di ini kan ya? Kalian dulu pernah belajar matematika kan? Pernah belajar matematika kan? Oke, sekarang lihat perkalian. Perkalian. Perkalian matris, ya. Misalkan saya punya matris A, ini matris A nya A11 berarti elemen untuk matris A di baris 1 kolom ke 1 A11 kan? Ini A12 A di baris 1 kolom kedua. Ini matris A, ini matris B. Dikalikan hasilnya adalah matris C. Ya kan? Coba perhatikan, C11 itu bukan A11 kali B11 kan? Tapi apa? C11 adalah A11 dikalikan B11 ditambah A12 dikali B21. B22. A11 dikali B11 kemudian ditambah dengan A12 dikali B21. Benar? Benar nggak? Itu jadi C1. Oke, C12 itu apa? A12 dikali B12 ditambah A21 ditambah A21 A11 ditambah A11 dikali B12 ditambah A12 dikali B22 itu jadi penghuni C12. Maka seperti itu kan ya? Dulu di SMK ataupun di Matur. Oke? Nah sekarang kalian gimana? Itu Pak. Oke, hapus semua. Enggak, salat Panggil mat lagi. FSM. Mat 2. Ada yang FPP atau? Sekarang kalian kalikan mat dengan mat 2 dan disimpan dalam variabel Multinasional. multi. Berarti multi sama dengan mat kali berarti pakai apa? Asteris mat 2. Oke ya? Hasilnya demikian. 10 ya kan? Dia bukan 10 dikali minus 9 kan ya? No. Iya Pak. Iya Pak. 10 dikali minus 9 berapa? Minus 90. 90. Kok bisa? Kenapa? 10 kali minus 9. Tapi yang C12 Oh, beda. ya, itu kebetulan aja ya. Ya. Kebetulan nilainya sama ya, karena ada nolnya ya. Oke ya, karena 10 dikali minus 9 tetapi ditambah dengan 20 dikali 0 kali ditambah 0 kan? Dan seterusnya ya. Intinya seperti itu ya. Oke. Boleh dihapus? Sekarang perhatikan. Kalian sudah. Sekarang perhatikan. Oke, bisa juga dot dan cross ya. Kalian mencari dot produk dan cross produk. Nanti dibaca di sini. Nanti kalian coba dengan angka yang kalian, matris kalian. Ya, saya nggak tampilkan di sini. Dot dan cross produk di modul ada di sini. Oke, transposisi kalian kan tadi sudah tahu lah ya. Jadi gimana caranya? Bisa kan? Panggil coba. Oke, kemudian ditranspos.
Pakai tapi tunggal kan? Apos. Oke. Apa sih artinya? Di Baris ke satu, kolom ke satu, jadi baris satu, kolom ke satu. Baris satu, kolom kedua, jadi 3 dibalik. Kolom jadi baris jadi kolom kan? Baris satu, kolom kedua, jadi baris kedua, kolom ke satu. Dibaca terus di sini. Dan seterusnya, ditranspos ya. Betul ya? Nah, oke. Selain pakai apostrof, kalian sebetulnya bisa juga menggunakan coba, dot, apostrof. Ini sama aja. coba. Ya, tapi saya jarang pakai dot apostrof ya. Saya seringnya pakai apostrof itu udah cukup itu dot transposisi. Oke, gampang ya? Gampang. Nanti kalian coba lagi. Oh, persamaan linear. Ini sudah? Ada pertanyaan nggak? Ya kan? Coba. Ini boleh saya hapus? Coba. Misalnya saya punya X1 min 2X2 sama dengan 32. Oke? Kemudian 12X1 plus 5X2 sama dengan 7. Oke, perhatikan. Ini sistem persamaan linear. Mungkin kalian sudah belajar di apa? Kalkulus? Matematik? Ini semua? Oke, atau di SMA dulu. Benar kan ya? Oke. Sistem persamaan linear. Jadi dia terdiri bukan dari satu persamaan. Ini masing-masing persamaan linear nih. Kebetulan di sini ada 2 persamaan linear. Persamaan linear yang pertama, persamaan linear kedua. Kalau dia 2 persamaan, maka ada 2 variabel yang tidak diketahui. Di sini pasti ada X1, ada 2 variabel. Yang pertama X1, yang kedua adalah X2 di sini bersama. Ya, kalau kalian punya 3 persamaan linear, maka ada 3 variabel yang tidak diketahui untuk membentuk sistem persamaan linear. Keseluruhan ini adalah sistem persamaan linear (SPL). Ya, waktu di metode numeric belajar itu kan ya? Kalian belajar metode numeric, bikin programnya, jalankan programnya. Enggak. Oh enggak. Oh, dan tugas manual. Enggak. Oke, anyway. Oh, perhatikan. Ini banyak kita gunakan. Nanti kalau kalian menggunakan metode framing konsep waktu masuk program, kalian banyak menggunakan SPL juga ya. Oke, perhatikan. Kalau misalkan demikian, kalian pasti diminta untuk mencari nilai X1 dan X2 yang memenuhi kedua persamaan ini kan? Ya. Oke? Nah, oke. Yang pertama kalian ubah dalam bentuk matriks. Jadi kalau ubah dalam bentuk matriks gimana? Persamaan ini, 2 persamaan ini. Berarti tuliskan koefisiennya dulu. Berarti apa koefisien yang pertama? 1, koefisien ini X2, yang ini 12. berapa koefisiennya? 5. Oke. Ini matriks koefisien persamaan ini. Misalnya kita ini matriksnya adalah matriks A. Oke? Kemudian yang kedua adalah variabel yang tidak diketahui. Masih di dalam bentuk vektor X1, X2. Oke? Misalkan ini vektornya disebut X. Ya? Oke, ini bisa X1, bisa X2, kemudian bisa X, ini bisa Y dan sebagainya. Ya, namanya variabel. Bisa apa saja kan? Sama dengan. Ini adalah vektor nilai persamaannya. Nilai persamaannya. Berarti berapa? Vektor ini. 3, 2, 7. Oke, misalkan vektornya dibagi nama B. Coba kita operasikan. Pengalian matriks kan? Oke. 1 kali X1. X1 minus 2 dikali X2 minus 2X2 sama dengan 32. Oke? 12 dikali X1 12 X1 5 ditambah 5 kali X2 plus 5X2 sama dengan 7. Kalau kita kembalikan, kembali lagi kita sama ini. Ya? Oke. Nah, sekarang gimana? A kali X, berarti kita tahu di sini A dikali X sama dengan apa? B. Nilai mana yang ingin kita ketahui nilainya? A dan B sudah diketahui nilainya kan? Yang kita ingin ketahui X. Berarti X sama dengan apa di sini? A inverse B. Ya, bukan B dibagi A ya. Oke, inverse-nya ya. Oke, kalau dalam matriks. Oke, jadi gimana caranya? Caranya gimana? Saya bersihkan dulu. Tapi sebelum berarti gimana? Masukin bikin matriks A dulu kan? Oke, jadi matriks A sama dengan apa kita tuliskan? Ayo sama-sama. 1, Apa? 1. Ya, 1 apa? 2. Spasi 2. Oke, kalian
kita punya matris A kan ya. Kemudian apa nih? Vektor B kan? Ya, bikin vektor B berarti apa? B sama dengan apa? 2 titik koma Apa? Ya, kurung siku 32 titik spasi koma apa titik koma? Titik koma 7. Oke. Kita punya apa? Kita punya vektor 327. Cari X-nya di mana berarti? X sama dengan inverse A. A inverse berarti apa? Pakai dimet dan pakai INV. Inverse dalam kurung A, A-nya kecil apa besar? A besar, baru dikali dengan B. Oke, langsung itu nilainya. X1-nya sama dengan 6, X2-nya sama dengan minus 13. Oke? Paham? Oke. Oke, saya ada yang kelupaan tentang konsep perkalian tadi. Ini boleh dihapus dulu sementara, paham nggak? Ada pertanyaan nggak? kok punya gua bisa Paham ya? 32 Oke, sebentar. 32 terus Ini saya bersihkan dulu. Kita punya mat tadi. kan Benar? Yang tadi. Sama Kita dengan mau perkalian. Hmm. Sekarang kita juga 32 punya titik koma matriks berapa ya? Matriks berapa? terus tadi apa X Oke, mat 3 coba. Mat 3. inverse Oke, A dikali B mat itu adalah matriksnya 2 kali 2. Mat 3 berapa? 2 kali 4. Misalkan, gak usah disimpan dalam variabel. Mat dikalikan mat 3 bisa nggak? Bisa ya? Hasilnya kok mat 2 kali 2? Mat berapa ukurannya? 2 kali 2. Mat 3? 2 kali 4. Masih ingat gak dulu waktu di matematika? Ini harus sama supaya bisa dioperasikan untuk perkalian. Harus sama ya. Hasilnya akan jadi no. yang belakang sama belakang Matriks 2 kali 4. 4 sama Oh benar? Oh benar. Oke, hasilnya adalah ini kan? Matriks 2 kali 4. Hasilnya adalah 2 kali 4. 2 baris 4 kolom. Itu kenapa tertulis itu? Karena saya nggak cukup kan ya? Oke. gimana tuh Rek? Maaf dikali Sini. Ya, matriks 2 kali 4 ya. Oke, yang tadi saya sampaikan itu. Jadi yang di tengah ini harus sama supaya bisa dioperasikan. Hasilnya adalah yang di luar 2 kali 4. Oke? Ya. Sekarang kembali yang tadi. Dan sistem persamaan ini ya. Oke? Sekarang rakyat. Oke, coba selesaikan ini. Satu, dua, tiga. A sama dengan 1 Udah habis. Materi. Masalah denda kecil ya. gini gak sih Rek? Oke, silakan. Waktunya 3 menit. Selamat nggak 3 menit? 4, 5, 6 7, 8, 9 ini gak sih Rek? Ya Ya sudah nggak? B sama dengan 1,52 titik koma negatif 0,5 inverse A
Tadi nggak ada yang menuliskan soalnya ya? Nggak ada satu pun. Saya lupa. Hanya berapa minggu berapa? Yang kita salah. Yang ada saya tadi. Ada yang sudah berhasil? Sudah? Berapa temunya? Ya sih sih langsung. X yang berapa? Exclusive Min 5. apprentice Y-nya? Y-nya 0,5. 2 Selain Rafael sama Neverson, ada lagi? sama. Kok ada ini ya? Y inverse A kali B kan? 5 Is close to singular apparently scaled. aku sama kayak punya Randy ada yang kayak gitu ya. Kita beda Ren. Ini main 9 coy. Oh Aneh juga sih. A-nya Ya pasti nanti keluar 3 nilai kan? Iya, Keluar 3 nilai itu, kalau misalkan kalian menuliskan berurutan koefisiennya, yang pertama adalah yang X, Y dan Z, otomatis nilainya yang pertama itu adalah variabel X, yang kedua adalah Y, yang ketiga adalah Z. Z. Oh gitu. Nice. Sudah ketemu? Sudah. Oke ya. Nanti kalau yang belum ketemu bisa dilanjutkan di rumah. Oke. Sekarang perhatikan. Jadi saya mau masuk ke method, ini bagian yang terakhir. Tinggal dikit lagi. Fokus and Sudah? trulala. Kamu kayak di A Oke. nih gak Kalau min dikasih 9. waktu kayak nggak apa-apa. Min Dikasih waktu 9. second yang tadi. Di A. Aneh itu min 1 menit, 9. silakan. Variabel terakhir. Min 9. Oh. Terus nyoba X-nya dimasukin lagi inverse. Iya salah. Min 5, 0,5 sama 2. Aku cinta dia. Oh, belum tahu. Ruangannya tutup? Atau? Sudah Pak. Di G. 205 kan? Ya. Nice. Alright. Tuhan kucing. A-nya berarti berapa? Matriks A-nya berarti berapa kali berapa? 3 kali 3 kan? Ya. Faktor B-nya 3 kali 1 kan? 3 kali 1, 3 banding 1 kolom. Ya. Nggak tahu. Iya, Ya. 2 minus 5,5 minus 49. Matriks A-nya isinya apa Mas Jan? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, minus 9. Ya kan? Ya. Oke. Kemudian matriks B-nya, faktor B-nya 2 minus minus 5,5 5,5 minus 49. minus 49. Ya kan? Ya. Kemudian X sama dengan Min 5. Inverse A. Inverse A. Simple. Simple as that. Easy peasy lemon squeeze. Oke, sudah? Ketemu hasilnya? Oke, Ya. sudah. Apa yang salah tadi? Minus minus. Minus. Oke, ayo. Gak apa-apa, yang penting bisa. Cara tahu ya. Tuhan kucing. Oke, sekarang perhatikan. Oh, buka lagi method kalian. Eksternal. Sudah? Oh ya, kalian jadi di method terus ya. Oke, panggil Mat. Oh ya, ini belum? Matt. Halo. Dipanggil nih Pak. Sudah? Oke, enter panggil Mat ya. Panggil Mat 2. Ramadan biasanya. Apa nih?
Oke, kalau misalkan saya kalikan mat dengan mat 2 pakai mat asteris mat, ya kan? Mat asteris mat 2, maka apa? Yang seperti tadi kan ya? kontrakan. Silang-silang itu kan? Nah, saya nggak mau itu maksudnya. Yang saya maksudkan adalah 10 dikalikan minus 9 saja, kemudian yang 20 dikalikan minus 5, 30 dikalikan 0, 40 dikalikan 4, sama kayak penjumlahan dan pengurangan. Tapi pakai perkalian. Jadi apa artinya di sini? Saya mengalihkan elemen per elemen. Ya. Oke, caranya adalah demikian. Mat. Mat Oke. sama dengan Kalau tadi kan asteris kan mat 2 kan? Oke, kalau kita ingin mengalihkan elemen per elemen dengan elemennya saja, caranya adalah mat dot asteris mat 2. Oke? Oke, berarti 10 kali minus 9, minus 90, 20 dikalikan berapa? Minus 5, minus 100, 30 dikali 0, 0, Asteris. 40 dikali 4, Oh, 160. Aku Oke? pakai koma. Sekali Aku ya. sekarang kalian bagi elemen mat dengan mat 2, mat dibagi mat 2, tapi elemen per elemen dibagi. Gimana caranya? Slice. Mat dot slash mat 2. Oke, ada infinity kenapa? Dibagi dengan 0. Ya? nice. Oke. Kemudian sekarang mat pangkat mat 2, tetapi hanya elemen per elemen saja. Berarti apa? Mat dot apa nih kalau pangkat? Head terus mat 2. Ya? Ingat ya, ini 1 kali 10 pangkat 6 ya. Dikalikan. Oke. Nanti kalian cari lagi di rumah. Oke? Saya mau bersihkan dulu. Sekarang panggil matriks. Oh ya. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah fungsi, tetapi elemen per elemen. Oke, misalkan kita mau mengabsolutkan semua elemen di matriks. Semua elemen di matriks yang bernama memang matriks. Berarti caranya gimana? Absolut dalam kurung matriks. Oke, nilainya jadi nilai absolut positif semua kan ya? Iya. Oke. Dan seterusnya kalian bisa cari yang apa misalkan. Kalau menggunakan log gimana log? Log 10 berarti apa? Log berbasis 10 berarti Long space. log 10 dalam kurung matriks. Bisa nggak? Bisa ya? Jadi bilang lagi magic-nya? Apa? Oke, nanti coba kalian pelajari ya. Oke? Ya, mungkin itu saja. Rendering. Praktikum hari ini sudah selesai. Ya, nanti kalau kalian tolong dicari. Kalau floor kan sudah ya. Waktu di modul 1 kan pakai floor kalian kan untuk membulatkan floor, crown gitu kan, sail kan. Nanti kalian tinggal baca ini terus dioperasikan. Tinggal itu aja ya. Oke, perhatikan sekarang. Berarti untuk laporan modul 2 semua contoh-contoh yang ada di modul ini nanti kalian kerjakan ulang sama seperti yang di modul 1. Setelah itu ditambah dengan tugas praktikumnya. Saya khawatir ini terus Mas, Pak. cukup. Cukup.